Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kojo akan memulai lagi membuat video pembelajaran untuk platform Entrepreneur Indonesia, yaitu modul yang kedua ya. Kita akan memaksimalkan potensi diri dan memultiplikan itu hingga maksimal. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana memulai berwirausaha setelah ada perputaran kecil. Nah, ini adalah hari ini ilmunya bagaimana putaran kecil ini dibuat lagi menjadi sebuah putaran yang besar. Kalau putaran besar, nanti hasilnya juga pasti tentu besar. Kalau sudah memegang uang tidak uang receh lagi atau uang kecil lagi, tetapi sudah bisa membahagiakan diri, bisa memegang uang, menyimpan uang, dan menabung lagi, akhirnya bisa memultiplikan, istilahnya mendobelkan usaha kita. Nah, ini sesi hari ini, modul pembelajaran kedua ini sangat penting buat Anda, pelaku wirausaha di negeri ini yang total jumlahnya yang mikro itu ada 65 juta. Anda perlu mengikuti video pembelajaran ini. Kojo akan siapkan presentation deck-nya dulu ya sebelum kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kojo akan buka ya. Nah, ini sudah terlihat ya di sini. Sudah terlihat. Ini di ujung supaya tetap bisa lihat wajahnya Kojo yang di kanan atas. Bagaimana maximize your potential, yaitu potensi Anda itu dimaksimalkan, dimultiplied supaya dalam performance pencapaian yang maksimal. Nah, ini tergambar ada engine-nya mobil Ferrari ya. Kalau itu dikeber dengan supir yang profesional, driver yang juara, ya pasti akan mencapai hasil yang maksimal, yaitu juara nomor 1 ya, karena Ferrari ini selalu ingin numero uno, selalu ingin nomor 1. Baik, Kojo akan mulai aja sesi hari ini, yaitu apa sih yang orang inginkan? Yang orang inginkan adalah people need. People need itu adalah keinginan orang. Orang ingin menjadi employee. Awalnya selalu bermula jadi karyawan dulu, kemudian sales employee, punya usaha, tapi yang mengerjakan kita sendiri. Setelah itu kita merge di usaha itu dan bisa cari pembantu satu untuk yang bersih-bersih, untuk yang ngadon, untuk yang melayani. Nah, setelah itu berjalan 3 bulan, omsetnya makin naik, Anda akan naik kelas lagi menjadi business owner. Kalau sudah satu outlet berhasil, diduplikasi ke tempat yang lain, tapi dalam suatu wilayah, akhirnya perputaran uangnya lumayan besar, akhirnya Anda akan berperilaku sebagai investor, Anda akan berinvestasi. Nah, kalau sudah entrepreneur, satu usaha yang outletnya sudah banyak tadi, itu menjadikan Anda memiliki kemampuan untuk naik kelas menjadi seorang entrepreneur yang tugasnya adalah membeli, membangun, dan menjual usaha Anda lagi. Itu yang biasanya akan dialami ya. Nah, oke, Kojo lanjutkan. Nah, ini adalah bisnis psikologi. Psikologi bisnis itu kita perlu tahu bahwa selalu ada yang namanya penerimaan, revenue atau pendapatan. Di dalam revenue ini selalu ada sales, ada penjualan. Produk kita supaya bisa terjual, tentunya kita harus memahami apa itu marketing, apa itu branding, apa itu strategi, supaya produk kita ini bisa diterima pasar dan dicari oleh pelanggan. Nah, itu banyak sekali ilmu di dalamnya, termasuk bagaimana kita membuka outlet baru, bagaimana kita bicara availability. Nah, ini semuanya terkandung di dalam sales and marketing. Kemudian tentunya kita butuh supporting, dan terkait produk yang kita jual itu tentunya harus ada yang memproduksi. Kalau sudah diproduksi, bagaimana produk yang kita produksi itu supaya bisa sampai ke pelanggan kita? Kita akan bicara yang namanya delivery. Nah, di dalam delivery nanti
selalu ada revenue, selalu ada namanya cost, biaya. Revenue kurangi biaya itu akan muncul yang namanya profit ya. Di sini kelihatan. Ini adalah bisnis psikologi yang nanti saya pikir Anda harus lakukan ya. Nah, selanjutnya, nah ini key to business success. Kunci utama untuk mendapatkan suatu bisnis yang sukses. Kita harus bisa meleverage ya. Meleverage itu adalah mengupayakan semua komponen di dalam organisasi usaha dengan melakukan kegiatan yang ekstra lebih, tetapi dengan biaya yang sangat efisien, sangat minimum, tentunya dengan melihat sumber-sumber daripada semua proses di dalam organisasi usaha. Tentu juga harus melihat kompetitor ya. Kenapa kompetitor A bisa menjual produk jauh lebih murah dan rasanya lebih enak. Nah, kita harus juga punya ilmu untuk mengamati dan menggambarkan kegiatan usaha orang lain yang sejenis. Ini sangat perlu sekali ya. Kemudian Coach Yo lanjutin. Nah, esensial daripada bisnis itu adalah menempatkan sistem yang bagus ya, mulai dari teknik memproduksinya, teknik pengemasannya, bagaimana brand kita menempel di kemasan. Nah, itu semua harus dipikirin, ditaruh di dalam sistem dan harus dijalankan disiplin oleh para anggota organisasi bila sudah mempunyai tim untuk mengerjakannya. Bila belum, ya tentunya diri kita sendiri harus disiplin untuk melakukan itu. Kemudian put the right person to run the system. Nah, sebelum kita meng-hire orang, kita sendiri yang harus disiplin menjalankan sistem yang kita buat. Nah, kemudian Anda harus mampu mendeliver dan menduplikasi kebiasaan Anda sebagai pelaku usaha kepada orang-orang yang nantinya Anda akan rekrut atau Anda akan pekerjakan, sehingga bisnis Anda akan bisa running by system ya. Kemudian ada 4 cara untuk meleverage bisnis, yaitu kita akan bicara meleverage orang, people ya, people kita harus didik, sistem kita harus bangun, marketing kita harus susun, tentunya keuangan kita harus tata, antara outflow dan inflow-nya tentu kita harus kelola. Ya, kemudian lanjut, kita juga harus mulai belajar menyusun the mastery level of business. Nah, orang-orang yang kita rekrut tentunya kita harus pilih kualitasnya segala macam. Dia memiliki destination mastery seperti apa, dia punya tujuan hidupnya seperti apa. Nah, kita harus sedikit menyamakan antara tujuan hidup pribadi dengan tujuan organisasi. Nah, ini tugas seorang pemilik, seorang CEO untuk menselaraskan harmoni ini semua ya. Kemudian harus paham finance mastery, harus paham sumber permodalannya, money mastery-nya seperti apa, harus paham deadline, waktu, time mastery, kemudian supply mastery antara satu proses yang satu kepada proses yang lain. Ini semua learning by doing tentunya harus ada yang mendampingi, dan Coach Yo selaku business coach tentunya berkenan untuk mendampingi Anda untuk menjadi seorang entrepreneur yang akhirnya naik kelas dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Nah, ini ada delivery mastery, ada test and measure, ada space repetition mastery. Karena segala sesuatu bisnis itu dilakukan berulang-ulang. Karena ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, semua output-output setiap hari ini akan diakumulasi menjadi omset bulanan. Omset bulanan akan direkam di dalam keuangan, akan menjadi omset tahunan. Disitulah performance bisnis Anda akan tercapture dengan baik. Nah, business driver, Anda harus punya driver sales and marketing driver, ada driver admin and finance accounting supaya Anda bisa melangkah strateginya kemana, ada supporting driver juga ya. Supporting driver ini tentunya ada human capital, ada personalia, ada supply chain, segala sesuatunya ya. Baik, nah ini Coach Yo akan cerita tentang bisnis formula. Bisnis formula yang warna hijau ini adalah strategi. Yang warna merah ini adalah number of customer, revenue, sama profit. Ini adalah hasil. Untuk kita bisa memahami bisnis formula atau kita menjalankan bisnis, kita harus punya data. Number of lead, data adalah pelanggan. Pelanggan dikategorikan lagi menjadi 3, yaitu prospek, potensial, dan hot.
potensial yang orang sudah mau, tinggal kita klik sedikit terus akhirnya membeli produk kita. Conversion ini adalah ilmu bagaimana seorang pelaku usaha mampu memindahkan yang hot potensial ini menjadi pelanggan yang sudah membeli produk atau jasa kita. Kalau sudah membeli produk jasa kita, jangan lupa dicatat dia membeli produk yang mana. Dan apakah kita perlu juga melakukan test and measure. Test and measure itu pengukuran. Dia happy nggak dengan produk kita? Dia suka nggak dengan produk kita? Nah, itu adalah bagaimana akan menentukan number of transaction. Number of transaction itu sekali beli dia suka, enak, dia akan namanya repeat order. Tidak hanya sekali, mungkin 2 kali membeli. Nah, kalau sudah berulang membeli, kita bisa menciptakan produk-produk baru dan dia tidak hanya membeli satu produk kita, mungkin bisa membeli produk-produk kita yang lain untuk meningkatkan omset kita. Dan tentunya revenue kita akan naik. Kalau revenue kita naik, kita sudah jalan usaha kita, harus kita lakukan mencari efisiensi terkait COGS, harga pokok. Sehingga margin yang kita dapatkan dari 25% ini bisa naik menjadi 27,5%. Itulah arti daripada bisnis formula. Semoga penjelasan singkat ini bisa difahami, tetapi ini kalau belum mau detail lagi, tentunya nanti bisa mengikuti after sales daripada platform ini, yaitu belajar online berwirausaha bebas biaya yang tetap dipandu oleh Coachio ya. Baik, Coachio teruskan. Nah, sesuatu yang penting untuk mendevelop, kita harus seorang pengusaha, entrepreneur harus punya belief, passion, dan teamwork. Dia harus punya visi, dia harus punya misi. Terus ada budaya di tempat organisasi dia. Kalau dia datangnya jam 11, ya di awal-awal seharusnya harus disiplin. Kantor bermula jam 8, pemilik usaha, seorang entrepreneur harus memberi contoh dulu, disiplin datang jam 8, supaya orang-orang yang nanti akan bergabung dengan Anda juga mengikuti budaya usaha Anda. Kemudian smart goal-nya apa, tujuannya, itu Anda harus tulis juga supaya para anggota organisasi usaha bisa juga memiliki harapan di mana dia bekerja. Nah, ini contoh ya, ada salah satu bank syariah ya. Nah, ini ada visinya, kemudian ada misinya, ada goal-nya. Nah, ini semuanya dituliskan. Begitu juga walaupun usaha kita masih kecil, skalanya masih mikro, tidak ada salahnya kita membuat seperti ini. Nah, ini perusahaan distribusi ya, menjadi distributor pilihan terbaik untuk produk-produk otomotif Indonesia. Misinya apa? Memberikan layanan, kemudian meningkatkan, memperluas jaringan pendistribusian, menyediakan informasi. Karena seorang prinsipal butuh informasi pasar, dan kita sebagai distributor harus mempersiapkan. Kemudian membangun citra layanan yang baik. Walaupun kita hanya partner sebagai distributor, tentunya tetap harus membawa nama baik prinsipal yang kita layani. Nah, ini ada smart goal. Goal-nya adalah apa? Jujur dalam bekerja, kemudian kreatif dalam membangun, terus kemudian berani dalam bersikap. Nah, ini harus kita susun ya. Nah, ini ada beberapa contoh lembaga pendidikan, visi misinya bisa dibaca. Ini kemudian ada production house juga. Contohnya Coachio sengaja memberikan beberapa contoh supaya jauh lebih mudah untuk teman-teman nanti membuat visi, misi, budaya kerja, dan smart goal ya. Nah, ini adalah corporate culture ya, sebuah perusahaan production house ya. Kemudian ini adalah yang terakhir tadi, di posisi itu aja kita harus pastikan dulu baku. Membangun usaha itu ada clarity, ada visi, ada misinya, ada smart goal-nya, supaya kita sendiri punya kompas untuk meraih usaha dalam 6 bulan ini harus ngapain, 1 tahun ini harus ngapain, 2 tahun ini harus ngapain. Nah, Ichiro Toyota, kenapa perusahaannya sekarang sudah besar mendunia, itu juga membangun yang seperti ini. Visi misinya harus dibangun. Baik, modul pembelajaran kedua ini, summary-nya adalah saat Anda ingin membuat sesuatu, buatlah mimpi Anda yang tertuang di dalam visi, misi, smart goal, budaya usaha. Nah, itu semua buat, kemudian kalau bingung nanti bisa di-sharingkan, dikonsultasikan kepada Coachio. Terima kasih untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di modul yang ketiga.